Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Dewi Agustin dari jurusan manajemen. Pasti banyak yang tanya kan, apa sih itu pramuka? Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang berarti jiwa muda yang suka berkarya. Pramuka adalah organisasi kepramukaan yang ada di Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah pramuka dunia dan juga sejarah pramuka Indonesia. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka di dunia. Berdirinya pramuka pertama kali muncul diprakarsai oleh Robert Baden-Powell atau biasa disapa Baden-Powell, yakni pada tahun 1907. Saat itu Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris. Baden-Powell mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Bronsey, Inggris. Pengalaman tersebut pun ia tulis dalam buku dengan judul Scouting for Boys, yang kemudian tersebar ke seluruh penjuru Inggris dan beberapa negara lainnya. Setelah itu terbentuklah organisasi pramuka. Awalnya organisasi ini hanya diikuti oleh anak laki-laki saja. Namun ketika tahun 1912 Baden-Powell dengan dibantu sang adik Agnes Powell mendirikan organisasi pramuka untuk perempuan atau biasa disebut Girl Guides. Organisasi tersebut kemudian dilanjutkan oleh istri Baden-Powell. Powell pun semakin mengembangkan organisasi pramuka. Pada tahun 1916 ia lalu membentuk organisasi pramuka untuk usia siaga yang bernama Shiubi atau Anak Serigala. Organisasi kepramukaan ini dilengkapi dengan buku The Jungle Book. Setelah membentuk organisasi pramuka untuk usia anak-anak, pada tahun 1918 Powell kemudian mendirikan Rover Scout untuk para remaja usia 17 tahun. Kemudian pada tahun 1920, tepatnya di tanggal 30 Juli hingga 8 Agustus, untuk pertama kalinya diadakan Jambu Dunia yang merupakan kegiatan pertemuan besar antara para anggota pramuka di seluruh dunia. Jambore pertama kali diadakan di Olympia Hall, London dengan jumlah peserta sebanyak kurang lebih 8.000 anggota yang berasal dari 34 negara di dunia. Dalam momen acara tersebut, Baden-Powell dinobatkan menjadi Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Di tahun 1920 juga dibentuk Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang dan penetapan London sebagai kantor kesekretariatan pramuka sedunia. Akan tetapi, pada tahun 1958 dipindah ke Jeneva dan berpindah kembali ke Swiss pada tahun 1968. Pada tahun 1922, pramuka semakin melejit ketika Baden-Powell menerbitkan buku keduanya tentang pramuka berjudul Revolting to Success, yang berarti mengembara menuju sukses. Buku ini menceritakan tentang seorang pemuda yang berjuang mengayuh sampan hingga ke pantai, rupanya mampu menginspirasi banyak orang, sehingga gerakan pramuka kian berkembang. Biro Kepramukaan Putra memiliki 5 kantor kawasan, yakni di Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan juga Nigeria. Sedangkan Biro Pramukaan Sedunia Putri bermarkas di London, dengan 5 kawasan juga di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan juga Amerika Latin. Di sini saya akan menjelaskan riwayat hidup Baden-Powell. Bapak Pandu Sedunia ini lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1857 dengan nama Robert Stephen Smith. Ayahnya bernama Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang meninggal ketika Stephen masih kecil. Pengalaman Baden-Powell yang berpengaruh pada kegiatan kepramukaan itu banyak sekali dan menarik. Di antaranya, karena ditinggal bapak sejak kecil, maka mendapatkan pembinaan watak dari ibunya. Dari kakaknya pula, ia mendapatkan latihan keterampilan berlayar, berenang, berkemah, olahraga, dan juga lain-lainnya. Sifat Baden-Powell yang sangat cerdas, gembira, lucu, bersandiwara, berolahraga, mengarang, dan menggambar, sehingga disukai banyak teman-temannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang buku dan penerbit kepramukaan. Pada tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nasi ubi atau Anak Serigala dengan bukunya The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Pada tahun 1918 beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun.
Tahun 1922, beliau menerbitkan buku Referring to Success atau Mengembara Menuju Bahagia atau Sukses. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju pantai bahagia. Pada tahun 1914, beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana pada tahun 1919 dari sahabatnya yang bernama W.F. Du Bois McLaren. Beliau mendapatkan sebidang tanah di Singford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Judul buku karya Baden-Powell ada beberapa, di antaranya The Downfall of Prample, Cavalry Instruction, Reconnaissance and Scouting, Picketing or Hawking, Scouting for Boys. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jambore yang pernah diadakan di dunia. Pada pertama kali, jambore diadakan di Olympia Hall, London. Bapak Baden-Powell mengundang pramuka dari 34 negara, dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai bapak pandu dunia atau Chief Scout of the World. Pada tahun 1924, jambore kedua diadakan di Emmen-London, Copenhagen, Denmark. Jambore ketiga diadakan pada tahun 1929 di Arrow Park, Birkenhead, Inggris. Tahun 1933, jambore keempat diadakan di Godolo, Budapest, Hongaria. Tahun 1937, jambore kelima di Volendam, Volendam, Belanda. Tahun 1947, jambore ke-6 diadakan di Moisson, Prancis. Tahun 1951, jambore ke-7 di Salzkammergut, Austria. Tahun 1955, jambore ke-8 diadakan di Sultan Park, Sultan Covid, Inggris. Jambore ke-9 diadakan pada tahun 1959 di Makiling, Filipina. Jambore ke-10 diadakan pada tahun 1963 di Marathon, Yunani. Jambore ke-11 diadakan pada tahun 1967 di Amerika Serikat. Tahun 1971, jambore ke-12 diadakan di Asagiri, Jepang. Tahun 1975, jambore ke-13 di Lillehammer, Norwegia. Tahun 1979, jambore ke-14 di Neshalbor, Iran, tetapi jambore ini dibatalkan. Tahun 1983, jambore ke-15 di Kanakasis, Alberta, Kanada. Tahun 1987, jambore ke-16 di Cataract, Scott Park, Australia. Tahun 1991, jambore ke-17 di Korea Selatan. Tahun 1995, jambore ke-18 di Belanda. Tahun 1999, jambore ke-19 di Chili, Amerika Selatan. Tahun 2003 diadakan jambore ke-20 di Thailand. Tahun 2007 diadakan jambore ke-21 di Highlands Park, Inggris. Tahun 2019 diadakan jambore ke-22 di Rikabi, Swedia. Tahun 2015, jambore ke-23 di Hirahama, Jepang. Baik, kali ini saya akan menjelaskan ciri pramuka yang ada di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang berarti jiwa muda yang suka berkarya. Sebelum kata pramuka ini ditetapkan, kata pramuka diambil oleh Sultan Hamengkubuwono IX dari kata poromuko yang artinya pasukan terdepan dalam perang. Organisasi pramuka di Indonesia berawal dari munculnya cabang milik Belanda dengan nama Nederlandse Padvinders Organity atau NPO pada tahun 1912 di Bandung. Kemudian pada tahun 1916 NPO berubah nama menjadi Nederlands Indische Padvinders Vereniging atau NIVP. Di tahun yang sama ini, Mangkunegara VII membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia yang bernama Javaanse Padvinder Organity atau biasa disebut GPO. Lahirnya GPO ini kemudian memicu gerakan nasional lain untuk membentuk organisasi serupa, di antaranya pada tahun 1918 bernama Hizbul Wahton atau HM, pada tahun 1923 John Java Padvindersis atau HJP, National Padvinders atau NP, National Indonesia's Padvinderjit atau NATP, Pandu Pemuda Sumatera atau PPS, dan penyatuan organisasi Pandu diawali dengan lahirnya Indonesia Padvinders Organity atau INPO di tahun 1926 sebagai peleburan dua organisasi kepanduan NPO dan JIPO.
Kemudian karena banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda lalu melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan nama Panvinder. Maka itulah Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan sebagai organisasi kepramukaan milik Indonesia. Pada tanggal 23 Mei 1928 muncul Persaudaraan Antar Pandu Indonesia atau PAPI yang anggotanya terdiri atas INPO, SIAP, NATIPIS, dan PPS. Pasca kemerdekaan pada tanggal 28 Desember 1945, kemudian lahirnya kepanduan yang bersifat nasional, yakni Pandu Rakyat Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, organisasi kepanduan yang berjumlah ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Akan tetapi, ketika menyadari adanya kelemahan dari beberapa federasi tersebut, maka terbentuklah Persatuan Kepanduan Indonesia atau Perkindo. Kemudian, pada tahun 1960, pemerintah dan MPRS berusaha membenahi organisasi kepramukaan Indonesia, yakni pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan Indonesia. Presiden menyampaikan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbarui dan aktivitas pendidikan harus diganti, serta seluruh organisasi kepanduan dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Presiden kemudian membentuk panitia pembentukan gerakan Pramuka yang terdiri dari anggotanya Sultan Hamengkubuwono IX, Profesor Prijono, Brigjen TNI Dr. Ahmad Aziz Saleh, dan Ahmadi. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama Hari Tunas Gerakan Pramuka. Kemudian, dari hasil kerja panitia tersebut dengan dikeluarkannya lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada 20 Mei tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, dan peristiwa ini disebut sebagai hari permulaan tahun kerja. Pada tanggal 30 Juli 1961 bertempat di Historia Senayan, seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menggabungkan diri dengan organisasi Gerakan Pramuka. Hari bersejarah ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan Majelis Pimpinan Nasional atau MAPINAS yang diketuai oleh Presiden Soekarno dengan Wakil Ketua I Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Ahmad Aziz Saleh. Peristiwa ini ditandai dengan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka dan dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada Indonesia. Kemudian, peristiwa ini disebut sebagai Hari Lahir Pramuka. Perpres dan UU tentang Gerakan Pramuka. Keputusan Presiden tahun 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka ditetapkan pada tanggal 9 Juni 1961 oleh pejabat Presiden RI Juanda. Dalam perjalanan Gerakan Pramuka memiliki undang-undang tersendiri, yaitu UU nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.